Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita mendapatkan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa kembali belajar dengan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan belajar tematik 4B subtema 2 pembelajaran 3. Kalian boleh silakan dibuka bukunya halaman 63. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di daerah pantai. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Kemudian yang ketiga kita juga akan belajar tentang huruf kapital, ya, tentang huruf kapital nanti kita akan bahas terakhir, itu tentang penggunaan huruf kapital. Baik, kita awali yang pertama tentang kegiatan ekonomi di daerah pantai. Dimana kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu tidak hanya yang ada di daratan saja, tapi juga yang di laut. Ya, contohnya berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi manusia. Berbagai pekerjaan terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga dapat kita nikmati. Jadi ada berbagai macam pekerjaan. Tidak hanya nelayan saja. Apa saja? Nah, kita akan bahas itu lagi. Para nelayan berlayar mencari ikan pada malam hari. Pagi hari mereka kembali ke darat dengan membawa ikan hasil tangkapan. Ikan tersebut kemudian dijual di tempat pelelangan ikan dan dibeli oleh tengkulak. Nah, para tengkulak ikan kemudian menjual ikan-ikan tersebut ke pasar tradisional dan pasar modern. Lalu ikan yang dijual di pasar sampai kepada konsumen. Untuk lebih jelasnya kita amati gambar berikut ini. Ya, ini gambarnya. Yang pertama, ini gambar pertama, nelayan menangkap ikan. Kemudian setelah ikan ditangkap pada malam hari, pagi harinya nelayan membawa hasil tangkapannya itu ke tempat pelelangan ikan. Lalu ikan yang dibawa oleh nelayan itu dibeli oleh tengkulak. Setelah itu tengkulak itu dengan dibantu oleh mobil bak terbuka atau mobil pengantar barang, ikan yang dibeli oleh tengkulak dari nelayan dibawa ke pasar tradisional atau pasar modern. Lalu setelah itu dibeli oleh pedagang ikan, lalu dijual di pasar ikan oleh pedagang, dan dibeli lagi ikan tersebut oleh konsumen atau ibu rumah tangga. Setelah dibeli oleh konsumen, oleh ibunda kita misalkan, oleh bunda kalian, lalu dibawa pulang, dimasak, lalu barulah kita makan ikan. Jadi ikan yang ditangkap di laut itu tidak bisa langsung kita dapat langsung dari nelayan.
tapi melalui beberapa proses dan melibatkan banyak orang. Ya, ada beberapa pekerjaan, setidaknya tadi satu. Apa pekerjaan yang setelah nelayan? Yang pertama adalah tengkulak. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada supir angkutan barang. Yang ketiga adalah ada pedagang. Setidaknya ada proses jual beli di sini, dan di sini adalah upah terhadap angkutan barang. Barulah setelah melalui proses ini kan itu sampai kepada kita. Kita lanjutkan halaman 64. Jadi yang terlibat, pekerjaan yang terlibat dalam transfer distribusi ikan itu ada tadi sudah disebutkan ini. Ya, ada angkutan ini pekerjaan, kemudian ada pekerjaan jasa angkut ini mungkin, ada juga angkutan ini angkut barang. Kemudian kegiatan jual belinya tadi di sini melakukan jual beli dari nelayan ke tengkulak. Kemudian di sini juga ada jual beli dari siapa? Dari tengkulak ke penjual ikan. Di tengkulak ke penjual ikan, pedagang ikan, lalu dari pedagang ikan terjadi jual beli lagi ke ibu rumah tangga atau konsumen. Kemudian ada juga di dalam kegiatan ini ada juga jual beli jasa. Apa jual beli jasanya? Yaitu angkutan. Nah, sekarang pertanyaannya apa perbedaannya jual beli barang dan jual beli jasa? Nah, jawabannya kita akan pelajari sekarang. Halaman 64. Untuk mengetahui perbedaan jual beli barang dan jual beli jasa, kita akan baca cerita berikut ini. Pak Binu, karyawan di pabrik radio. Jadi pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Pak Binu tidak pernah terlambat datang di kantor. Saat bekerja, Pak Binu rajin dan terlihat asyik memilah-milah radio yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Pak Binu telah bekerja di pabrik radio selama 4 tahun. Dia tidak pernah mendapat peringatan akan perilakunya. Dia tidak pernah punya masalah dengan teman dan atasan. Saat makan siang, Pak Binu selalu memakan bekal yang telah dibawakan oleh istri dan rumah. Saat terima gaji, di wajah Pak Binu terlihat rasa syukur. Pak Binu seorang karyawan yang selalu bersyukur. Nah, pekerjaan Pak Binu ini menghasilkan barang. Kenapa dibilang menghasilkan barang? Karena setelah bekerja, barang yang awalnya nggak ada, setelah bekerja itu menjadi ada. Barang apa yang ada? Yaitu radio. Awalnya nggak ada radio, setelah Pak Bino dan karyawan yang lain bekerja, akhirnya adalah radio itu. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu ya setelah selesai pekerjaan tersebut ada barang yang dihasilkan, ada wujudnya barang. Seperti itu. Pak Bino ini etos kerjanya patut dicontoh. Dari sisi lain etos kerjanya patut dicontoh. Kenapa? 4 tahun bekerja Pak Bino ini tidak pernah ada masalah dengan teman dan atasannya. Ya, kemudian yang hal lain yang perlu dicontoh juga syukur. Pak Bino ini orang karyawan yang selalu bersyukur. Dalam Al-Quran juga syukur ini sangat dianjurkan. Allah berfirman, "Wa idz adzana rabbukum fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum." Jika bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum
Tapi kalau nggak mau bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah, maka kata Allah, inna azabi, sungguh azabi siksaku sangat pedih, lasyadid, sungguh pedih. Jadi dari cerita Pak Bimo ini setidaknya satu atas kerja dalam bekerja itu yang baik dari berpermasalahan dengan teman, dengan atasan, kemudian tanda-tanda ini. Nah, pekerjaan yang dihasilkan dari pekerjaan Pak Bino adalah berupa menghasilkan barang. Kita lanjut cerita kedua, Pak Cipto. Pak Cipto ini tukang reparasi elektronik. Ayah mengajak Bella ke tempat reparasi elektronik untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak. Kebetulan tempat reparasi itu tidak jauh dari rumah, sehingga dengan senang hati Bella ikut ayahnya. Bella pun menjadi tahu kalau ada orang yang pekerjaannya itu memperbaiki peralatan elektronik yang rusak. Saat Bella dan ayahnya tiba, Pak Cipto, tukang reparasi itu, sedang memperbaiki sebuah kulkas. Bella memperhatikan Pak Cipto yang sedang bekerja dan sesekali melihat-lihat sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang elektronik. Akan tetapi, rupanya Pak Cipto hanya menerima kulkas dan mesin cuci untuk diperbaikinya. Memang banyak barang, cuman Pak Cipto itu hanya menerima kulkas dan mesin cuci untuk diperbaiki. Pak Cipto tidak hanya memperbaiki barang-barang tersebut di tempat kerjanya. Kadang Pak Cipto juga mendatangi rumah orang yang membutuhkan tenaganya untuk mereparasi peralatan elektronik. Ayah memberitahu Bella bahwa Pak Cipto itu tidak menjual mesin cuci dan lemari es, tetapi menjual tenaga dan keahliannya untuk memperbaiki mesin cuci dan kulkas yang rusak. Pekerjaan yang dilakukan Pak Cipto itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pak Cipto ini tidak membuat mesin cuci, tidak membuat kulkas, tapi kulkas yang ada, mesin cuci yang ada, itu hanya diperbaiki jika bisa oleh Pak Cipto. Makanya pekerjaan Pak Cipto ini disebut pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa yang dijual Pak Cipto? Yaitu tenaga dan keahlian. Kalau Pak Bino itu yang dijual apa? Barang. Memang nggak pakai tenaga, tapi ada barang yang dihasilkan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Pak Cipto, barangnya memang sudah ada, hanya diperbaiki. Nah, itulah perbedaan antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dari penjelasan ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa membedakan mana pekerjaan menghasilkan barang dan mana pekerjaan menghasilkan jasa. Kalian bisa jawab pertanyaan ini. Yang pertama, menghasilkan apakah pekerjaan yang dilakukan Pak Bino? Ya, menghasilkan barang. Coba kamu sebutkan contoh pekerjaan lainnya yang menghasilkan barang. Banyak ya, misalkan karyawan pabrik sepatu, misalkan ya rata-rata pekerjaan pabrik itu menghasilkan barang. Dan kemudian nomor 3, mengapa pekerjaan yang ditekuni Pak Cipto dikatakan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Kenapa? Karena Pak Cipto tidak menjual barang, tapi menjual keahlian dan tenaga, menjual tenaga dan keahlian. Kemudian nomor 4, coba kamu sebutkan contoh yang lain pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh lain yang menghasilkan jasa, misalkan tukang potong rambut, dia nggak buat rambut, hanya merapikan rambut. Dan
tenaga juga. Guru termasuk menghasilkan jasa. Kemudian nomor 5, coba kamu jelaskan perbedaan antara pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi yang menghasilkan barang apa? Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sesuatu yang dijual atau sesuatu yang dihasilkan. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang itu yang dijual berupa barang, wujud barang. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu yang dijual apa? Tenaga dan keahlian. Itu perbedaannya di situ. Lalu yang bawah ini ayo lakukan halaman 65. Kalian bisa lakukan di rumah. Tanyakan kepada orang tua atau tetangga, om, keluarga yang lain yang sudah bekerja. Kira-kira pekerjaannya itu menghasilkan apa? Nanti bisa kalian tanyakan. Ya, misalkan om siapa namanya. Kemudian pekerjaannya itu menghasilkan apa? Barang atau jasa? Kalau menghasilkan barang apa yang dihasilkan? Kalau menghasilkan jasa apa? Sekarang ayo mengamati sebagai tindak lanjut dari pelajaran tentang membedakan apa tadi, pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Yang pertama ini ada gambar jenis pekerjaannya petani. Barang yang dihasilkan apa? Yaitu berupa beras. Bahan asal apa? Yaitu biji padi. Sumber daya yang dimanfaatkan adalah sawah dan air. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaannya berupa mebel. Kemudian barang yang dihasilkan apa? Berupa peralatan rumah tangga, kursi, lemari, pintu, sofa. Bahan asal bendanya apa? Berupa kayu. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pepohonan, tumbuhan atau pepohonan. Yang ketiga yang ini, jenis pekerjaan pengrajin. Barang yang dihasilkan berupa kendi, berupa apa lagi? Ya, misalkan ada selain kendi yang terbuatnya namanya kendi. Nggak ada juga sih misalkan apa batu, karena kan dalam Islam nggak boleh dibuka. Kemudian barang yang dihasilkan apa? Kendi. Bahan asal bendanya tanah liat. Bahan asalnya tanah liat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan tanah, air. Kemudian misalkan menghasilkan barang atau jasa. Barang awalnya nggak ada jadi ada. Sekarang kita lanjut ke halaman 67. Di sini terdapat dua gambar, A dan B. Jadi di sekitar itu terdapat beberapa jenis pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan tersebut memiliki peran masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, maaf Bapak ulang bacanya. Ada berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita. Setiap jenis pekerjaan tersebut memiliki peran masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Perhatikan gambar ini. A. Ya, pada gambar A, seorang karyawan membutuhkan jasa seorang supir angkutan umum untuk mengantarnya ke tempat kerja. Untuk ini karyawan. Kalau enggak, jadi bawa kendaraan pribadi. Tapi meskipun bawa kendaraan pribadi tetap membutuhkan orang lain. Gimana? Supir angkutan umum atau misalkan bawa sendiri membutuhkan jasa petugas terminal bahan bakar. Untuk mengisi bahan bakar yang dibutuhkan untuk kendaraannya dan begitu seterusnya. Sampai kantor misalkan, sampai kantor masih butuh orang lain.
Misalkan butuh orang petugas keamanan, kita kok nggak kemana? Nah, yang ada bukan pintu gerbang. Kalau misalkan nggak ada pintu gerbangnya yang tutup. Jadi kegiatan ekonomi itu akan terus selalu berkaitan antara hidup kita akan selalu berkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita harus saling menghargai terhadap perbedaan jenis pekerjaan tersebut. Semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita itu sama pentingnya dan memberikan manfaat untuk orang lain. Sikap saling menghargai ini sesuai dengan nilai dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian boleh ikuti kemanusiaan yang adil. Selanjutnya, nah inilah lambang sila kedua Pancasila. Lambangkan dengan ini. Apa ini? Ya, rantai. Lambang sila kedua Pancasila. Pada gambar rantai ini ada dua macam rantai. Yang pertama yaitu rantai kotak, yang kedua adalah rantai bulat. Ya, ini selang sambung. Rantai kotak itu dilambangkan sebagai laki-laki dan rantai bulat itu dilambangkan sebagai perempuan. Semuanya, yang kotak laki-laki, yang bulat perempuan, melambangkan itu. Mata rantai yang saling berkait ini melambangkan bahwa ini kan saling berkait, jadi satu, nggak putus. Itu melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti lain. Jadi melambangkan apa namanya saling membutuhkan. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, sejajar. Jadi hakikatnya manusia itu sama, setara, dan sejajar. Jadi nggak ada yang misalkan merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia. Nggak ada. Aku pejabat, sedangkan dia orang biasa. Ya, hakikatnya sama. Ya, hakikatnya sama. Saat dilahirkan ya sama, dilahirkan dari rahim seorang ibu. Artinya ya tidak ada yang misalkan dilahirkan dari apa namanya bukan rahim seorang ibu, misalkan dari malaikat. Ya nggak ada, semuanya sama dari manusia. Jadi manusia pada hakikatnya ya sama, setara dan sejajar. Cuman setelah itu barulah dikotak-kotakkan, dipetak-petakkan. Ada pejabat, ada jadi rakyat biasa, ada jadi polisi tentara. Barulah. Nah dari situlah, dari setelah dipetak-petakan, dibeda-bedakan, itulah muncul kesombongan. Merasa apa namanya pejabat dan orang biasa itu nggak sejajar lagi, ya nggak sejajar lagi, aku lebih baik daripada itu. Padahal itu menyalahi hakikat dari manusia itu sendiri, dan seperti itu tidak boleh dilakukan. Bahkan dalam Islam juga seperti itu. Kita dapat melihat ketika kita sedang mau sholat, setidaknya saat mau sholat, semuanya di hadapan Allah sama bersujud ke lantai, semuanya menuju lantai. Ya, mau presiden, pejabat atau siapapun ketika sholat semuanya bakal menuju lantai. Ya, nggak ada karena presiden nggak boleh, nggak usah sujud, nggak ada. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sejajar. Bahkan disebutkan dalam
Al-Quran yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Nggak ada yang lebih mulia. Mulianya kita itu hanya karena ketakwaan kita. Siapa yang lebih takwa maka dia yang lebih mulia. Cuman kan kita nggak bisa melihat siapa yang lebih takwa. Apakah saya lebih takwa dari orang lain? Nggak bisa dipastikan. Oleh karena itu, apa namanya, hendaknya selalu bersikap rendah. Nah, kemudian di bawah ini ada contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Di antaranya adalah satu, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Jadi bukti bahwa hakikatnya manusia itu sama, setara dan sejajar adalah hak, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketika misalkan contoh berlalu lintas, mau polisi ataupun tukang ojek, ketika berlalu lintas maka kewajibannya sama, harus patuh terhadap hak. Misalkan hak memperoleh air bersih, misalkan karena orang biasa nggak apa-apa nggak pakai air, nggak dapat air bersih, nggak bisa begitu. Kita itu memiliki hak. Kemudian yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui dan memperlakukan, mengakui dan lalu perlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, perlakukan dengan baik sesuai dengan mestinya manusia. Ya, jangan sampai dicaci, apalagi direndahkan kepada orang lain. Nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai semanusia. Dikembangkan sikap saling mencintai, kasih sayang terhadap orang lain. Islam mengajarkan seperti itu. 4, tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan terpaksa. Tenggang rasa dan terpaksa. Sebenarnya di Indonesia sudah dipraktekkan. Lalu apa itu tepas selira? Yang tahu, tepas selira itu adalah dapat merasakan atau menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan atau dapat meringankan beban. Itu disebut tepas selira. Jadi tepas selira itu dapat merasakan bagaimana perasaan orang lain sehingga ketika misalkan bertindak, berucap itu tidak menyinggung perasaan orang. Lalu ayo jawab kalian sendiri. Nomor 1, misalkan sebutkan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua Pancasila apa? Pantai. Arti lambang tersebut apa artinya? Di atas tadi bahwa seluruh hakikatnya manusia itu sama, setara dan sejajar. 4, jelaskanlah hubungan antara lambang sila kedua dengan makna yang terkandung dalam bumi dihubungkan. Lambangnya rantai itu dan makna yang terkandung di tadi itu di awal bahwa rantai yang saling berkait itu melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu dan berbuat bergerak. Nomor 5, tulislah 5 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita beralih ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran kedua, kalian sudah membaca kisah tentang penambang belerang di kawah Ijen. Nah, pada cerita tersebut, kalian menemukan beberapa kali penulisan kawah Ijen, K-nya besar, I-nya besar, K kapital, I kapital. Selalu ditulis dengan huruf kapital di huruf pertamanya. Bagaimana aturan penulisan huruf kapital yang tepat? Selain digunakan pada huruf pertama kata pada awal kalimat dan nama orang,
penulisan huruf kapital juga digunakan pada bidang-bidang berikut. Jadi dari kalimat ini kalian bisa lihat penggunaan huruf kapital yang pertama itu pada kalimat pada awal kalimat, yang kedua pada nama Allah menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kita pelajari kali ini adalah huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama nama geografi, nama tempat, nama daerah. Contoh Pulau Bali, B-nya besar, B-nya besar. Selat Sunda, S-nya besar, S-nya besar. Bukit Barisan, B-nya kapital, B-nya kapital. Desa Sukamaju, D kapital, S kapital. Ya, misalkan apa? Kelurahan Tugu, ya, K-nya besar, Tugunya besar. Misalkan Kecamatan Cimanggis, ya, K besar, T besar. Nomor 2, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contoh, nama tahun, Januari, Februari, nama tahun contoh Masehi, Hijriah, kemudian Waisak, kemudian tahun apa lagi? Tahun apa ya? Ya itulah tahun Waisak, tahun baru Waisak. Kemudian bulan, misalkan bulan Januari, bulan Februari, Maret, atau misalkan bulan Muharram, bulan Safar, Rajab, Ramadan. Nama hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari raya Nyepi, dan lain sebagainya. Peristiwa misalkan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini huruf pertamanya ditulis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kapital. Misalkan Sumpah Pemuda, S-nya besar, P-nya besar. 3 huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, misalkan bangsa Indonesia, nama bangsanya Indonesia, Indonesia nya besar. Suku Minang, M-nya besar. Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, huruf kapital tidak digunakan apabila, catatannya ini, apabila nama bangsa, suku, dan nama bahasa dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan. Ya, bentuk dasar kata keturunan itu gimana? Contoh, pengindonesiaan dan kejawa-jawaan, atau misalkan lagi apa ya, kamu logat bicaranya ke Jawa-Jawaan, ke Sunda-Sundaan. Nah, itu nggak usah huruf kapital. Nah, sekarang terakhir latihan, ayo jawab, letakkan huruf kapital yang baik, yang benar. Nomor 1, kawasan Gunung Ijen. Di kawasan D huruf kapital karena ada di awal kalimat. D. D. Di kawasan Gunung Ijen. Ya, Gunung Ijen. Di bawahnya. Di huruf kapital yang benar. Terdapat pertambangan belerang. 2, danau. Ini selain karena di awal kalimat juga nama geografi. Danau. Maninjau berada di Sumatera Barat. Sumatera Barat. 3, paman dirawat. Kalimat membawa oleh-oleh dodol Garut
sama geografi. G. 4. Andin awal kalimat. Akan berlibur ke Pulau Bali. Pulau Bali. P. Sama D. Bersama orang tuanya. 5. Di Palembang, maka D. Palembang, ya, nama geografi. Terdapat Sungai Musi. S. Musi M. Seperti itu. Nah, untuk pendalamannya kalian bisa baca-baca latihan pada bacaan-bacaan cerita-cerita yang lain. Coba perhatikan betul-betul atau belum penggunaan kata-kata. Itu saja untuk penjelasan pembelajaran sejarah hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Jika ada yang salah dalam penjelasan, mohon dilakukan, diluruskan, dan memaafkan. Jika ada yang kurang paham, silakan kalian bisa bertanya pada guru. Dari Bapak, jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.